Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah. Hormat saya kepada penasihat Masjid Al-Qur'an, para asatidz, para bapak, ibu, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah memudahkan kita dengan memberi taufik, hidayah, kelapangan waktu untuk akhirnya kita bisa bertemu. Sebahagian kita mungkin dari salat maghrib tadi, sebahagian kita mulai dari salat isya tadi, dan alhamdulillah sebahagian lagi tetap mengunjungi masjid ini karena kita merencanakan untuk melaksanakan tausiah yang seharusnya pengajian kita ini habis maghrib, tapi malam ini kita rangkai dalam bentuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya tak perlu mengenalkan diri lagi. Saya pikir sebahagian kita sudah mengenal, dan secara perlahan insyaallah kita bisa saling mengenal. Karena kenaziran menjadwal saya untuk mengisi tausiah ini sebulan sekali. Hari ini kita khusus bicara masalah Nabi Muhammad SAW. Ada satu hal yang patut kita pertanyakan kepada diri kita sekarang. Apa yang terbaik atau apa yang terpujar dalam benak kita ketika disebutkan nama ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus terang, sentuhan yang bisa muncul di hati kita itu sangat tergantung dengan tingkat keimanan kita kepadanya. Dan saya harus menjelaskan bahwa bicara iman itu bukan bicara berpikir. Bicara iman itu bicara meyakini. Dan bicara meyakini itu bukan urusan berpikir lagi. Jadi kalau masih ada orang memikirkan iman, maka dia akan kesulitan bisa membuktikan imannya. Jika seseorang masih mempertanyakan keimanan, maka dia akan kesulitan untuk membuktikan imannya. Sama seperti ketika saya mengendarai mobil saya tadi kemarin, saya tidak perlu memikirkan seperti apa bekerjanya mesin mobil itu. Saya hanya harus menjalankan mobil itu. Di tangan saya ada kunci, hidupkan dia. Setelah itu, maka lakukan protapnya. Saya tidak perlu mengendarai mobil itu sambil memikirkan apa yang dilakukan mesin itu sampai akhirnya saya bisa berjalan. Pertama mungkin memang saya tidak memikirkannya, karena saya sudah sampai pada tingkat meyakininya. Apa yang saya yakini bahwa mesin itu akan menggerakkan mobil ini ketika saya melakukan langkah-langkah yang memang dituntut agar akhirnya mobil itu berjalan. Ketika saya starter ada masalah, akhirnya mobil itu tidak berjalan, maka saya akan mencari di mana sebab-sebab yang membuatnya tidak berjalan. Mungkin ketemu di sistem engine atau baterai dan sebagainya, atau busi dan sebagainya. Tapi setelah diperiksa itu semua, seperti itulah kita dalam kehidupan ini. Yang harus kita perhatikan sebenarnya adalah ketika kita menemukan banyak orang mengaku muslim di luar sana, tapi kemudian
cinta kepada Rasulnya, kita boleh periksa pada sistem mesin keimanannya. Atau mungkin ada masalah mendasar, bagaimana mobil ini bisa jalan? Karena kuncinya saja masih tetap kau pegang. Kau tidak menggunakannya, kau tidak menghidupkannya, atau kau tidak memasukkan giginya, kalau bahasa kita. Dia cuma hanya menderum-derum begitu saja. Kenapa menderum atau kenapa berbunyi tapi tidak berjalan? Karena kau tidak memasukkan giginya, menginjak klosnya, atau kemudian menginjak gasnya, sehingga kau bisa berjalan seperti yang kau harapkan. Ini paketnya. Saya ulang kepada yang pertama tadi bahwa keimanan hakikatnya adalah keyakinan. Nabi pernah mengatakan al-imanu yaqinu kullu. Iman itu adalah keyakinan seluruhnya. Dan yakin itu punya sekian tingkatan. Ada yang kita sebut dengan ilmu yakin. Itulah rata-rata tingkat keberimanan orang-orang mukmin ini. Artinya dia sudah punya hanya sampai pada pengetahuan bahwa jika kau ingin masuk ke dalam surga Allah, maka map itu, peta jalan hidupmu itu adalah Islam, Al-Quran. Impossible kau akan sampai kepada surga Allah ketika bersamamu ada Quran tapi kau tidak menggunakan. Sama seperti saya pakai mobil masuk kota Medan, saya belum pernah seumur hidup saya masuk kota Medan, tapi saya harus mendatangi alamat tertentu. Mobil saya dilengkapi dengan GPS tercanggih, tapi malamnya tidak saya gunakan. Padahal kalau saya gunakan, GPS itu akan mengarahkan saya 100 meter ke depan, 200 meter ke depan, belok kanan, belok kiri, nanti ketemu ini, Anda pokoknya dia akan mengarahkan sampai Anda sudah berada sekitar sekian meter lagi dari tujuan Anda. Impossible seorang mengaku mukmin dan berharap surga Allah atau berharap dia bisa sukses sebagaimana Allah ridho sama dia kalau dia jauh dari Tuhan. Impossible. Saya bilang, dan ini fakta keyakinannya, impossible. Pak Ustaz, ada orang sukses, apa yang kau maksud dengan sukses? Dia punya rumah besar, itu bukan sukses seperti yang seharusnya dibayangkan. Karena si Nasar sama si Musdalifah itu rumahnya besar, tapi ternyata rumah itu tidak menjadi jaminan adanya mawaddah atau sakinah, mawaddah, warahmah di rumah itu. Atau seorang punya jabatan luar biasa, itu juga tidak jadi jaminan bagi dia untuk kemudian dia bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada berapa banyak orang dia bahagia ketika dia tidak ada apa-apa dari dunia ini, tapi begitu Allah mengujinya dengan ada apa-apa dari dunia ini, dia kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Jawabannya, dia pasti nggak pakai peta jalan lagi. Itu yang harus kita garis bawahi. Ini mohon maaf saya ini karena kita ngaji, jadi semangat saya menyampaikan materi ini semangat ngaji. Jadi tadi saya mengawali dengan sebuah pertanyaan, apa mindset orang banyak kalau disebutkan nama Muhammad SAW? Kalau usah jauh-jauh, kita dulu terang saja. Mari kita bicara tentang kita dengan cinta kita sama Nabi. Adakah sesuatu yang bergetar? Adakah satu hal yang kita merindu? Kalau tidak, kita harus memeriksa sistem keimanan kita kepada Allah. Dan sistem keimanan kita kepadanya Muhammad SAW. Kenapa? Karena beriman kepada Muhammad SAW sebenarnya atau hakikatnya itu mengantarkan kita untuk tidak pernah khawatir lagi dalam hidup. Kalau bahasa Quran, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Atau ayat lain, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kaulah yang paling tinggi jika kau beriman sebenarnya. Jamaah yang mulia, cenderung hari ini saya terus terang kasus Paris yang sedang sangat pas untuk menjadi bahan kita sebenarnya. Apa respon atau perhatian Bapak terhadap kasusnya? Apa yang Ibu rasakan? Kalau saya dari sejak ketika kasusnya itu muncul, saya mengatakan itulah dunia yang tidak pernah jujur kepada orang-orang beriman.
dari 12 orang yang terbunuh itu adalah manusia yang memang sudah sangat layak dibunuh. Karena sebab mereka adalah penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat layak. Tapi harus dipahami, 12 orang yang terbunuh ada muslim di dalamnya. Jangan bilang tidak ada muslim. Salah satu polisi yang terbunuh itu muslim. Dan ketika dia mau ditembak, dia juga menyatakan keislamannya dan mengatakan kepada mereka, apakah kalian juga akan membunuhku? Padahal aku seorang muslim. Cuma persoalannya sekarang, kenapa dunia tidak jujur? Kenapa ada setan Yahudi di situ? Bapak kan lihat berita selanjutnya, pemimpin-pemimpin dunia mengadakan ritual demonstrasi terbuka, dan itu sepertinya menjadi demonstrasi terbesar di awal tahun ini yang dihadiri oleh sekian pemimpin dunia, yang mereka teriak, kalau bahasa kita, aku Charlie. Artinya Pak, mereka menolak pembunuhan terhadap mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya bilang dengan tidak jujur. Setelah peristiwa itu sampai saya bicara ini, ada sekitar 54 kali perilaku Islamofobia, kebencian yang berbentuk perusakan, penghinaan terhadap simbol-simbol Islam di Prancis hanya dalam tempo 1 pekan saja. Padahal siapa itu Charlie Hebdo? Tabloid itu. Ini tabloid yang bicara bahwa bagi kami kebebasan bicara tidak boleh dibatasi dengan tidak melakukan apa saja atau mengecualikan Islam dari pembicaraan kami. Bagi kami, kalau kami bisa bebas untuk menceritakan siapa saja yang kami suka untuk diceritakan, apa yang menyebabkan kami tidak boleh untuk menceritakan atau mengangkat tema tentang Muhammad? Sudah dijawab pertanyaan mereka. Hati-hati. Sekarang ini banyak manusia yang hidup seperti itu. Ulil Absar Abdallah dalam satu Twitternya itu ngomongnya begini. Ya, saya simpulkan saja. Beliau itu heran. Saya sedang goes, saya ketemu orang bagi-bagi Quran di acara Car Free Day, katanya, di Jakarta. Lantas dia bilang, kenapa ini tidak bisa dituduh sebagai Islamisasi? Kalau saya bilang, ini mungkin karena bodoh atau tololnya dia, atau mungkin karena tidak mau tahunya dia. Jadi orang begini lebih suka membela segala sesuatu yang menyudutkan Islam ketimbang memberikan pembelaan kepada Islam. Kenapa dia bilang ini tidak? Kenapa tidak dituduh Islamisasi? Karena beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan terjadi kristenisasi di acara Car Free Day. Yang tolol atau tidak mau tahunya sih boleh. Kristenisasi itu kita sebut ketika ada orang Islam didatangi oleh aktivis Kristen dan kemudian mengajak mereka secara halus kepada Kristen. Itulah apa yang kita sebut kristenisasi. Tapi pembagian Quran itu ditanya dulu, Pak, agamanya apa? Muslim. Nah, kami hadiah kasih Quran. Kami kasih Quran. Kita tidak bisa sebut ini bahagian dari pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan orang kafir Kristen. Itu yang harus digarisbawahi. Jamaah yang mulia, Allah sudah memberikan gambaran bagaimana seharusnya kita bersama Rasulullah SAW. Nah, saya mau sampaikan ini teman-teman. Tadi saya bilang mayoritas kita ilmu yakin. Ada yang ilmu yakin, dia melihat bersamanya dan dia terlibat. Dan makanya apakah kita bisa sampai pada tingkat hakul yakin, beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah? Ya, bisa. Bagaimana caranya? Ini insya Allah yang bisa kita akan pelajari sebentar lagi. Tapi mereka yang hakul yakin adalah mereka yang jiwa, yang hari-hari mereka, yang harta mereka, yang waktu dan semua yang mereka gunakan dalam hidup mereka hidup dan berjalan dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Nanti pelan-pelan kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan petunjuk ini. Karena banyak sekali orang sekarang takut menjadi muslim yang soleh.
Kita kalah di menghadapi orang-orang yang memang tidak mau menegakkan syariat. Sekarang kita mungkin bukan tidak mau mereka, tapi kita tidak mampu menjelaskan seperti apa prinsip penegakan syariat itu seharusnya. Kita tanya sama mereka, apa yang kalian mau tanpa bicara Islam dulu? Kalau kau seorang pemimpin, apa yang kau mau dan tanpa harus bawa Islam dulu? Kalau kau seorang pengusaha, apa yang kau inginkan tanpa bawa Islam dulu? Nanti kita cocokkan. Islam itu maunya seperti maumu apa tidak? Selama itu kebenaran, selama itu kebaikan, tidak ada yang bertentangan dengan maunya Islam dan maunya kita. Bahkan kalau mau ditanya, apa mau rupanya? Saya terus terang, saya maunya senang-senang. Kau ingin melampiaskan semua nafsumu? Ya. Kau ingin memuaskannya? Ya. Pernahkah nafsumu itu puas? Jikapun kau menemukan apa yang diinginkan nafsumu, jika itu makanan, contohnya, Bapak ingin beli bakso, baksonya harus bakso siang, udah ditunggu 2 bulan dia tidak buka. Setelah buka Bapak datang, oke, makan 1 mangkok tuntas, baik, pesan mangkok kedua. Masihkah nafsu kita memakannya seperti waktu dia pertama sekali memakannya? Habiskah? Oke, habis. Pesan mangkok ketiga. Nafsumu akan berhenti. Sementara Allah menjanjikan ada satu tempat dan ada satu waktu yang di situ nafsumu tidak bisa bicara. Bagaimana cara Nabi menjelaskan nafsumu tidak bisa bicara lagi? Nabi bilang begini, bala ainun ra'at. Yang belum pernah ada satu mata pun yang bisa melihat dan pernah melihat kesenangan seperti itu. Belum pernah. Ibu bisa berkhayal bahwa berapapun kue ini di saya, ini kan khayalan, tunggu ya. Oh nanti ini tahap ketiganya. Yang pertama, pernah nggak melihat kue? Nah, kira-kira begitu. Yang mengongnya saja sudah selera. Mala ainul ra'at. Di tempat itu, di waktu itu, nafsumu akan melihat yang belum pernah kau lihat seumur hidupmu, kesenangan seperti itu. Wala uzunun sami'at, yang telingamu belum pernah mendengarkan ada kesenangan seperti itu selama ini. Wala khatar, dan tidak pernah terlintas ala tanbil basyar. Nah ini saya bilang tadi, saya mau ambil contoh kue. Kalau menurut Bapak saya menghabiskan kue ini kan tidak ada masalah dalam satu piring. Tapi bisakah Bapak Ibu berkhayal di mana kue ini tidak perlu dimakan oleh semua orang, supaya tidak membazir saya memakannya dan saya tidak akan punya masalah di perut saya. Karena begitu dia masuk, maka sistem pencernaan saya akan terus bekerja dan mengungsikan kalau dari darah. Begitu masuk jadi langsung, sehingga tetap saja pada posisi siap menerima makanan sebanyak apapun jumlahnya. Kalau dunia ini Nabi suruh bagi 3 ya Pak. 1 tempat makanan, 2 tempat bernapas, 1 lagi apa? Airnya. Berbagilah dia. Tapi sekarang ini saya berkhayal ini. Ini saya berkhayal. Coba bayangkan, saya berkhayal ya sekarang. Di mana begitu masuk ke dalam, perut saya akan mencerna dia untuk menjadi bahagian dari sistem tubuh saya. Dan setiap saya ambil makanan ini, kenapa saya bisa makan semua? Karena 1 suap pertama akan lebih enak suap kedua, akan lebih enak suap ketiga, akan lebih enak suap keempat, sehingga makin tambah menyuap, bukan makin hilang nafsu saya. Sehingga saya tidak perlu cari yang lain. Wala khatar ala qalbil basyar, tidak pernah terlintas. Kalau sekarang kan masih bisa saya ceritakan, karena kebayang saya masih. La khatar, tidak ada satu batin manusia pun pernah memikirkan ada kesenangan seperti itu. Kenapa ada suami tidak lagi sayang sama istrinya? Mungkin berubah muka istrinya, badannya makin besar, nengoknya pun makin malas salah. Tapi surga, kata Nabi, setiap pekan bertambah kecantikan dan ketampanan penghuninya. Kalau dunia makin hilang cantik, makin hilang gagah, rambut hitam memutih, kulit kencang mengerut,
gigi habis. Akhirat tidak. Semakin hari seseorang akan semakin bertambah dari sebelumnya. Gak pernah kebayang. Jadi artinya saya cuma mau bilang tadi, apa yang kau cari dalam hidup? Oke, kau mencari kekayaan, kesenangan itu sudah dijanjikan Allah. Lantas di sini apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Apa sebenarnya yang kita mau lakukan itu? Itu yang kemudian diajarkan Nabi melalui perilakunya di 23 tahun masa kenabian. Baik, ini ajaran manusia. Ini ajaran untuk manusia. Ini pelajaran untuk manusia dari dia lahir sampai dia mati. Ini pelajaran yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemanusiaan kita di semua urusan hidup kita. Ini pelajaran, maksud saya apa ini? Al-Quran atau Islam ini adalah ajaran yang menjaga kemuliaan kemanusiaan kita di semua urusan hidup kita. Bapak pergi ke kamar kecil, di situ nanti pernah ngurusin kita, dan dia bilang apa? 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang salah satunya ini tidak benar, buang airnya, istinjanya tidak benar. Coba bayangkan, Islam pun mengurusi kita sampai urusan itu. Artinya Islam mau sebenarnya kita itu tetap menjadi manusia waktu buang air. Manusia yang bagaimana? Manusia yang highest, paling tinggi kadar kemuliaan manusianya dibanding manusia yang tidak terima ajaran ini. Makanya sebenarnya kita menjadi muslim ini menjadi duta. Ibu, kita menjadi duta. Duta siapa? Kita dutanya Allah. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran ajaran ini sebenarnya. Maka sering saya mengatakan bahwa jangan pernah cemas di posisi manapun kita di antara manusia. Tapi cemaslah kalau kita kehilangan posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat imam di sini, ini makmum saf pertama, ini makmum saf kedua, saya terlambat hanya berada di saf terakhir, jangan takut, pahala untuk aku 27. Kenapa? Karena bagi Allah sebenarnya selama kau berada di ruang yang sama ini dan selama kau merujuk kepada imam yang satu itu, maka Allah akan ganti kau dengan pahala 27. Dan Allah tidak peduli siapa kau di luar sana, mau pejabat, orang besar, mau punya kekayaan luar biasa, itu udah urusan sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah mau di tempat ini ada satu waktu dan lebih sering kau mensejajarkan keningmu dengan kakimu itu dan meletakkan bokongmu itu jauh lebih tinggi dari kepalamu. Kenapa? Karena Allah suka sekali kita waktu sujud. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Apakah kebahagiaan itu ketika saya punya duit? Saya banyak ketemu orang yang ternyata makin punya duit, makin pelit, makin tamak, makin datang dengkinya sama orang banyak. Muncul penyakit lain, senang dipuji orang. Kalau sudah penyakit senang dipuji muncul, maka yang datang kemudian adalah penyakit riya, penyakit ujub, bahkan sombong. Kemudian dia membatasi pergaulannya di antara sesama manusia. Bukankah Allah masih mengucurkan hujan yang sama untuk para pendusta itu, untuk orang yang ahli maksiat? Bukankah air hujan yang tadi turun itu adalah hujan yang sama kita nikmati? Tidak Allah beda-bedakan. Bahkan ketika Allah mengirimkan bencana, Allah tidak peduli di situ ada orang saleh sekalipun. Kenapa? Karena bagi Allah sederhana. Allah cuma butuh di mana kita tetap konsisten menjadi orang saleh untuknya di jalannya. Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan karena jabatan? Ada berapa banyak orang yang kemudian keluarganya meninggalkan catatan-catatan pertikaian di antara mereka setelah dia punya jabatan? Ada berapa banyak orang yang kemudian akhirnya terkurangi hubungan sosialnya dengan tetangganya? Bahkan dia kehilangan waktu dengan anak-anaknya. Kenapa? Setelah dia punya jabatan. Apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan untuk setiap waktu kita datang kemudian kita akan dielulukan banyak orang. Orang akan cium tangan sama kita. Saya pernah dengar statement A'agib setelah dia terjungkal dari posisi sebagai orang yang paling besar
Di antara para asatidz di Indonesia misalnya, namanya paling banyak disebut-sebut, ada satu statement dia saya baca di satu majalah. Saya bersyukur dengan semua peristiwa ini. Saya bersyukur. Intinya begitu. Kenapa dia bilang dia bersyukur? Karena selama ini saya selalu merasa saya yang paling hebat. Itu orang yang, mohon maaf saya, yang kalau ceramah mengajari kita untuk bersihin hati. Tapi dia akhirnya mengucapkan bahwa, menyampaikan bahwa problem hati itu ada sama dia ternyata. Aku kehilangan waktu dengan anak-anak. Di setiap tempat aku merasa senang karena semua orang menyambutku. Aku sampai-sampai tidak punya waktu untuk menyediakan waktu itu untuk keluarga, untuk orang-orang yang selama ini berharap, yang kemarin mungkin masih bisa bersapaan denganku, tapi sekarang tidak lagi. Sebelum peristiwa itu muncul, saya pernah ke Bandung bertemu dengan orang yang cukup dekat awalnya. Apa katanya? Kalau saya lihat Ustaz, kayak tidak bakal menghadapi masalah. Kenapa? Dia sudah mulai tinggi, tapi akhirnya dibenarkan oleh beliau. Kenapa? Rahasia utama, itu kata Adi mungkin, bahwa yang harus dibangun di tengah masyarakat itu tidak diawali dari cerita akhlak, tapi cerita tauhid. Kalau Bapak ada yang pernah membaca, selalu mendengar Adi ngomong di belakang, bahwa kita harus memperbaiki tauhidnya masyarakat. Dan tauhid itu intinya adalah ini, bicara ikhlas. Akhirnya dia mulai berdakwah dengan pola yang berbeda. Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan pertama yang diinginkan seorang mukmin adalah Allah tidak berubah pandang kepada dia. Itu yang pertama. Jangan sampai Allah meninggalkan saya. Kalau kemarin saya begitu dekat dengan dia di saat saya masih membutuhkan sesuatu dari makhluk ini, dari dunia ini, lantas saya memanggil-manggilnya, lantas saya memujanya, lantas setiap malam saya gunakan untuk memesrainya. Tapi ketika sesuatu ini sudah saya dapat, atau sesuatu ini tidak saya dapat, maka saya meninggalkan dia. Itu artinya saya tidak membangun semua itu karena dia. Dan percayalah, seseorang belum tentu bisa merasakan kebahagiaan yang amat sangat luar biasa walaupun dia membaca Al-Quran ketika hatinya tidak diisi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang diajarkan Nabi pertama sekali. Bila pastilah yang diinginkan olehmu adalah kemerdekaan karena selama ini kau budak. Khabbab, Ammar, pastilah kalian menginginkan kemerdekaan. Karena hari-hari kalian bahkan kau lahir sebagai seorang budak. Dan jika ada uang bersamamu, dengan uang itu kau disuruh menebus diri, pastilah kau akan menebus diri dengan uang itu. Tapi apa yang diajarkan Nabi kepada Bilal dan para sahabat yang budak itu? Tidak. Hidup ini sebentar. Akhirat itu satu hari di sana, di sini 1000 tahun. Bersabar atas dunia ini itu sangat utama sekali. Jangan pernah kehilangan Tuhanmu, wahai Bilal. Jangan pernah kehilangan Tuhanmu, wahai kaum muslimin. Kenapa? Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang tetap hidup dan Dia pemilik dunia dan akhirat. Karena bersabarlah. Karena kebatilan yang dilakukan orang batil itu akan berganti masanya. Dulu ketika seorang pemimpin zalim menggantung seorang pemimpin, seorang ulama, dia mengatakan, kita akan buktikan nanti. Kau bisa membunuhku karena aku rakyat, tapi kau tidak bisa mengambil simpatiku karena kau bukan Tuhan. Hari ini kau menunjukkan sikapmu bahwa kau manusia rendah di hadapan Tuhan. Nanti kita akan bertemu satu hari kelak dan kita buktikan siapa yang sebenarnya mulia di hadapan Tuhan. Saya betul pernah diajari atau diminta untuk menandatangani, asal dia buat pengakuan saja bahwa dia ikut memberontak, melakukan rencana pembunuhan terhadap pemimpin Mesir waktu itu. Apa kata dia? Ini tangan yang aku gunakan untuk menunjukkan isyarat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pantas
kita ini seperti orang singgah di sini. Nanti insya Allah sebentar lagi akan ada tol baru BJ Medan, kemudian ada Medan Tebing. Saya yakin kalau sudah begitu akan ada rest area. Kalau di Jawa yang biasa pergi ke Jawa, kita selalu singgah rest area. Rest area ada segalanya, ada tempat makan, tempat pokoknya semua ada. Hanya orang bodoh saja yang kemudian membatalkan tujuannya karena menemukan segalanya di rest area. Seperti orang singgah, capek jalan, singgah sebentar, minum, makan, mandi, buang air, habis itu harus melanjutkan perjalanan. Maka jangan pernah tertipu oleh dunia ini. Ada apa di akhirat ya Rasul? Akhirat itu sebenarnya negeri kita. Karena kita datang dari sana. Loh, kenapa dari sana? Karena surga itu di akhirat. Saya tidak mengatakan bahwa ini hanya ilustrasi cerita yang saya sampaikan. Surga itu di akhirat. Dulu ayah kita dikeluarkan dari surga dan kita harus kembali ke sana. Kita datang kemari bukan karena maunya Allah, tapi karena kesalahan kita. Yang baik kita minta ampun kepada Allah. Tapi kemudian Allah menjanjikan siapa yang benar dia akan kembali ke rumah. Di mana? Di surga. Bagaimana caranya? Nah, percaya dengan menerima Islam ini kalian sudah tercatat sebagai salah satu penghuni surga. Hingga nanti ibu kalau kemudian berkaca di cermin selalu ucapkan, yang kutatap engkau dan aku meyakini kau adalah satu penghuni surga. Itu untuk membangunkan keyakinan kau. Sekarang tinggal ini, sekarang kita hanya akan membuktikan kita ini memang penghuni surga atau tidak. Allah cuma minta ini. Dulu orang tua kalian itu keluar karena sebab kesenangan yang dia kira adalah kesenangan, dia khawatir kesenangan itu hilang dan dia terima nasihatnya syaitan. Tapi Allah mengatakan sekarang kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh dia. Bila kau keluar dari Islam, kau kumerdekakan, kau kucarikan perempuan cantik, kau kunikahkan dengan dia, kuberi harta, bila tidak mau. Kenapa? Mungkin fisikku akan merasakan kesenangan, tapi batinku tidak bisa mendapatkan kenikmatan dari kesenangan semu seperti itu. Melelahkan. Bapak jadi pejabat tapi ada kepala bapak yang kepala itu orang zalim. Sampai waktunya asar masih rapat, maghrib masih rapat. Atas karena dasar ketaatan kepada si kepala yang orang zalim atau orang fasik ini, bapak kemudian mengatakan, ya Tuhan ampunilah aku karena sebab aku tidak berdaya. Bohong, kau bukan tidak berdaya, kau cuma takut kehilangan kenikmatanmu. Hati-hati dengan ini. Bapak, kemarin saya ikut ditanya orang, Ustaz, kalau masuk PNS kita pakai nyogok, jadi gaji kita subhan. Tidak ada gaji halal di sini. Itu pendapat saya. Tapi bagaimana Ustaz, kita selama ini sudah situ, mohon ampunlah kau kepada Allah dan jangan putus dari mohon ampunmu. Atau jika berani ambillah sikap untuk memutuskan kau keluar dari situ, dan kau telah berlaku zalim. Kenapa? Kau merampas hak orang. Itu masih cerita merampas hak orang. Belum lagi masuk bab roshi wal murtashi. Coba carikan sama saya dari apa ada dari itu berlaku exception, kecualian. Kalau nyuang khawatir nanti kalau dari yang sering dipakai kan gitu. Nanti Pak kalau nggak kita gini Pak, bisa orang zalim yang memimpin. Apa benar itu? Nabi tegas ar-rashi wal murtashi finnar. Kenapa? Wibawamu tidak muncul dari bajumu. Walaupun pakai double bris Pak, walaupun pakai dasi, bukan di situ wibawa. Ya mungkin begitu masuk masjid Bapak datang, orang pun akan gopong-gopong datangi Bapak dan kemudian menyalami Bapak. Mungkin ada yang cium tangan Bapak, tapi percayalah itu tidak jujur. Nanti kalau Bapak sudah tidak merasa tidak pantas lagi pakai baju double bris itu, masuk masjid orang jangan pernah membangun kemuliaan dari jabatan. Karena ketika jabatan tidak ada, maka orang tidak akan menghormati di kalangan. Jangan mengira kita mulia karena sebab kekayaan, karena kalau kekayaan itu hilang, orang pun tidak akan menghormati di kalangan. Bangun keyakinanmu kepada Allah, bangun akhlakmu secara disiplin, dan jadilah seorang mukmin yang benar. Maka orang akan segan atau merasa melihat
atau rasa senang. Itu yang terjadi pada Rasul. Dulu aku orang yang sangat membenci dia, tapi begitu aku menjumpainya, maka aku tidak tahu ada perasaan apa di hatiku, tapi aku merasakan kesegaran yang luar biasa kepada. Ada seorang Arab dari gunung. Kalau kita bicara gunung, jangan bayangkan si baik, karena gunung-gunung di Mekah dan Madinah itu gunung batu, ya, yang setiap hari dari jauh kita melihat seperti kemerahan saja. Jadi itu turun jumpai Nabi. Begitu nyampe di depan Nabi, badannya menggigit. Kenapa menggigit? Karena muncul aura membawa Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Muhammad dan mengatakan, tenanglah, aku Muhammad bin Abdullah. Aku pernah menggembalakan kambing. Jadi gak usah bingung lagi perlakuan. Ngefans boleh, tapi nggak gini caranya. Kira-kira begitulah bahasa bebas. Ya. Padahal dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dia begitu. Para sahabat mengatakan, orang jika tidak pernah melihatnya mungkin masih bisa memusuhinya, tapi begitu menjumpainya, apalagi bergaul bersamanya, maka orang itu akan kehilangan rasa bencinya. Itu diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Waktu itu sebenarnya aku sudah sangat ingin untuk mengatakan, ya Rasul, aku gak berangkat perang karena sebab A bla bla bla. Tapi begitu aku sampai di depan dia, Nabi tanya, ya, apa masalah? Kenapa kau tidak ikut perang? Apa jawabku? Aku malas ya Rasul, karena aku menunggu ikut dari. Oke, ikut dulu sebentar sampai nanti Allah memberikan ketetapan apa hubungan untuk. Ditanya sama orang-orang munafik, kenapa kau tidak jawab seperti yang kami ajarkan kepadamu? Nabi Muhammad itu pemaaf. Apa jawab? Tidak bisa. Kenapa mereka bisa berdusta di depan Nabi? Karena sebenarnya tidak ada iman di hatinya. Hati-hati Pak, ini dideteksi kita. Kalau kemudian kita masih bisa terbiasa berdusta, khawatirinlah tidak ada iman di hati kita. Nabi pernah bilang begitu. Sahabat tanya, ya Rasul, apa mungkin orang mukmin berzina? Mungkin. Apa mungkin orang mukmin mabuk? Mungkin. Apa mungkin orang mukmin itu bermaksiat dalam bentuk berjudi? Mungkin. Membunuh? Mungkin. Apa mungkin orang mukmin itu berdusta? Maka jawab Nabi apa? Laisa minna man ghassa. Pendusta itu tidak boleh. Karena iman dengan kedustaan itu seperti air dengan minyak yang tidak mungkin bisa bersekutu. Maka penerimaan kepada Islam ini seperti Bapak menerima proyek hidup mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cari sahabat yang berubah sikap setelah mereka mengucapkan syahadat itu. Tidak. Kalau selama ini mereka orang yang salah, mereka akan menjadi orang yang benar. Mereka akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena menjadi muslim saja. Kenapa mereka selalu menitiskan air mata? Jawabannya, Nabi pernah menceritakan sebuah hadis qudsi. Allah menggenggam ruh, arwah sebelum kita lahir, sebelum manusia ditaruh di muka bumi ini, Allah genggam arwah. Apa kata Allah? Yang dalam genggamanku ini semuanya penghuni surga, dan aku tidak peduli apapun amal mereka. Terus diangkat lagi, yang dalam genggamanku ini semuanya penghuni neraka, dan aku tidak peduli amal mereka. Terus ada hadis lain, seseorang telah ditetapkan menjadi penghuni neraka yang walaupun seumur hidupnya dia melakukan amal penghuni surga, sampai-sampai jarak dia dengan surga itu hanya tinggal satu hasta saja. Kalau saya salah mungkin ini ya, hasta itu kan dari sini kemana ya? Tinggal satu hasta saja, tinggal selangkah saja. Tapi karena berlaku ketetapan Allah, maka dia melakukan amal penghuni neraka dan dia mati sebagai penghuni neraka. Terkadang orang kata Nabi, berlaku ketetapan Allah di mana seseorang melakukan amal penghuni neraka terus sepanjang hidupnya, tapi karena telah ditetapkan bahwa dia penghuni surga, dan surga, antara dia dengan neraka sudah tinggal satu hasta lagi, maka berlakulah ketetapan Allah di mana akhirnya dia masuk dalam surga dengan amal penghuni surga.
tahu betul ini yang surga mana yang neraka. Nauzubillah mana. Mudah-mudahan tidak ada kita pun di neraka. Amin ya rabbal alamin. Sudah Allah tahu. Cuma kita sudah dapat isyarat. Apa isyaratnya? Kita sudah menjadi muslim. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari Islam selain agama Allah tidak terima. Apa agama? Muslim. 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 Alhamdulillah. Kita sudah berada pada satu isyarat Allah bahwa kita menjadi penghuni surga. Itu saya bilang tadi, yakini kita penghuni surga. Ustaz, ya, saya punya masalah apa? Saya banyak dosa, saya ditulis di buku. Kalau orang salah di kejaksaan itu kan Pak di BAP istilahnya. Kadang-kadang cuma nyopet tapi BAP-nya segini tinggi. Dengan sekian banyak saksi apa semua ditaruh di situ. Nah, kata Nabi, jika dituliskan kesalahan saking banyaknya sampai menyentuh langit itu tumpukan buku kesalahan. Coba bayangkan. Asal kau minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Dan Allah tidak peduli berapa banyak. Cuma satu saja yang Allah tidak akan ampunkan. Kenapa? Karena kau masih cari Tuhan selain Allah atau syirik. Jawabannya, kenapa Allah ampunkan walaupun dia berzina? Kenapa Allah ampunkan walaupun dia mencuri? Kenapa Allah ampunkan walaupun dia melakukan sekian banyak kemaksiatan? Bagaimana mungkin Allah tidak mengampunkan dia? Sementara dia sudah mengatakan, ya Rabb, ampunkan aku. Dan aku maha pengampun, kata Allah. Maka tidak mungkin aku membiarkan tangannya jatuh kembali sebelum aku mengampunkan. Kenapa? Karena dia memanggilku. Walaupun dia sudah melakukan sekian banyak kesalahan, tapi dia datang kepadaku dan dia minta ampun kepadaku karena dia tahu akulah Tuhannya. Itu satu kenapa kalau kita minta ampun dia ampun. Kedua, kalau dia minta ampun, dia pasti tahu kalau aku ini mahal dan siksaku itu mengerikan. Dan ada akhirat di mana semua kesalahannya akan dibalas. Maka orang yang minta ampun itu adalah orang yang percaya ada kekuasaanku di akhirat. Walaupun aku biarkan dia melakukan semuanya di sini, aku ampunkan. Tapi aku tidak ampunkan kalau dia masih menuhankan selain aku. Itu diajarkan Rasul kepada para sahabat. Karena sedikit sekali sahabat itu sebelum masuk Islam adalah orang-orang baik. Dari as-sabiqun al-awwalun yang tak pernah berzina aja itu mencari. Tapi begitu menjadi muslim, mereka adalah orang-orang yang begitu bahagia. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkan kita. Ini yang pertama harus kita tanamkan sekarang. Kita senang, kita bangga, kita bahagia. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan Islam untuk kita. Berapa waktu yang lalu saya pernah didatangi anak muda Cina. Dia bilang dia mau masuk Islam. Saya bilang, kau serius mau masuk Islam? Serius, Ustaz. Siap menerima semua kemungkinan risikonya? Siap. Oke, saya cuma uji kau dengan satu pertanyaan dan kau tanya sama makmu nanti di rumah. Sampai udah tahu makmu mau masuk Islam? Belum. Oke. Bilang sama makmu, kau mau masuk Islam. Ujian pertama dariku untukmu. Siapkah kau meninggalkan makmu jika makmu melarang atau menangis berjujur air mata di depan matamu untuk akhirnya tetap menjadi muslim? Untukmu seminggu lagi. Seminggu saya tunggu dia tidak nampak. Baru minggu kedua dia datang. Bagaimana? Tidak datang. Teman yang mengantarkan dia akhirnya bercerita kepada saya bahwa dia tidak siap. Kenapa? Karena emaknya sangat melarang dia dan sudah memberikan ancaman sekian ancaman. Kenapa dia tidak siap? Karena dia tidak tahu rahasia besar Islam ini. Tapi kenapa Abu Ubaidah siap? Atau Mus'ab? Itu anak tunggal, anak orang kaya. Begitu dia Islam, apa kata maknya? Mus'ab, semua kekayaanku haram untukmu. Apa katanya? Dulu kalau Mus'ab datang, kita sedang duduk-duduk, kita nggak perlu tengok, kita udah tahu itu Mus'ab. Cuma dari minyak wanginya. Tapi lihatlah Mus'ab hari ini. Itu disebutkan Nabi pasca wafatnya Mus'ab dalam medan perang Uhud.
yang jenazahnya itu kan tidak boleh pakai yang lain. Yang di badan itulah yang dibawa menjadi kafan. Tapi begitu kainnya ditarik ke atas, lututnya kelihatan. Ditarik ke bawah, dadanya kelihatan. Ya, itulah pakaian seorang mukmin. Tapi tidak ada kekecewaan. Bapak terima orang datang ke masjid cuma pakai baju begitu, ibarat pakai sabun saja, singlet tidak ada. Itulah pakaian dinas perang dia, yang dia bawa dari hartanya, yang betul-betul dia ambil dari jalan Allah. Biasa besar. Ditarik ke atas, lututnya kelihatan. Ditarik ke bawah, dadanya kelihatan. Coba bayangkan seberapa luas atau seberapa tebal pakaian Mus'ab sehari-harinya. Tapi siapa Mus'ab bin Umair? Dia adalah gurunya orang Madinah pertama sebelum lagi ke Madinah. Kenapa dia tega? Kenapa tidak ada cintanya kepada harta emasnya? Kita juga belajar. Ada berapa banyak orang kaya di lingkungan kita yang ketika kematian datang, mobil atas nama dia, rumah sertifikat atas nama dia, saldo kas di bank atas nama dia. Apa dia bawa itu pada kematiannya? Tidak. Semua yang kita berlelah-lelah mencari di dunia itu tinggal di dunia. Mus'ab sadar hakikat itu. Itu yang harus kita pahami. Ketika maknya bilang, "Hei Mus'ab, tidak ada lagi warisan dariku." Tidak masalah. Aku sudah cukup bahagia ketika Allah memberikan Islam kepada. Atau seperti Sumayyah yang ketika disiksa oleh kufar Quraisy dan Nabi mengatakan, sampaikan salam kepada keluarga Yasin bahwa Allah memberitakan gembirakan kepada mereka surga. Mereka sangat senang sekali dengan berita surga itu dari Rasulullah. Terus sampai kedua, bahwa perintah Rasul, jika siksaan ini begitu luar biasa sakitnya sama kalian, dan jika mereka memerintahkan kalian mengatakan bahwa kalian harus beriman kepada kufar, katakan ya kalian beriman supaya tidak teruk kali rasanya disiksa itu. Apa kata semuanya? Sampaikan salam kami balik kepada Rasulullah ya. Katakan kepada Rasul, Sumayyah ini sudah tua. Dia adalah seorang ibu yang sudah lanjut usia. Saat ketika pertama kali Sumayyah mengucapkan kalimat tauhid dari bibirnya ini, maka haram bagi Sumayyah untuk mengucapkan kalimat kafir pada sisa usianya, apapun risikonya. Sampaikan kepada Rasulullah, walaupun mungkin aku tidak bertemu dengan dia lagi, aku sudah ikhlas. Sumayyah adalah syahidah pertama dalam sejarah Islam. Atau seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika jalan kematian ibunya sampai mau makan, sampai mau wafat sakarat, orang bilang, "Hei Abu Ubaidah datang." Dia pun datang, dia ambil gelas, dia ambil sendok, kalau bahasa dia sulangi ibunya dengan air, ibunya menolakkan wajahnya ke belakang. Dia dengan lembut bilang, "Makan, minum. Nanti badan ibu sudah lemas sekali." Enggak. Jadi mau apa? Aku mau kau balik lagi ke agama kita. Jangan ikut Muhammad. Apa jawabannya? Marah. Sedih hatiku melihat mak sudah seperti ini. Jika mak punya 12 nyawa dan satu demi satu harus aku saksikan nyawa itu keluar dari tubuh mak sampai tinggal nyawa terakhir, dan jika pilihannya aku harus keluar dari agama yang kuanut ini, mak, aku lebih ikhlas melihat mak meninggal dunia ketimbang aku harus murtad dari Islam yang kuanut ini. Itu yang aku yakin dari Islam. Ayo kita belajar ke Nabi dulu. Apa yang diajarkan Nabi rupanya sama orang itu jadi kayak gila gini semua. Yang satu ditawarin merdeka nggak mau, yang satu maknya sampai ngomong makan nggak mau. Ini apa yang dibilangnya? Tidak ada janji dari itu. Aku kepala suku dong, kata Abu Dhar. Kalau aku masuk Islam, suku masuk Islam semua Muhammad. Kira-kira apa untungnya sama surga? Jika kau istiqomah, Allah menjadikan surga untuk Allah menjadikan ridha-Nya untuk. Terus dari mana? Aku cuma utusan. Aku tidak boleh menambahi dan mengurangi apa yang dia suruh aku sampaikan kepada kalian. Dan apakah Muhammad menjadikan jabatan? Tidak pernah. Apakah menjadi muslim Nabi bilang, dia bilang muslim, kalian akan aman, nanti biaya hidup akan saya. Enggak, tidak. Bahkan dialah orang yang biasa lapar karena puasa. Dialah orang
yang kata Aisyah radhiyallahu anha 3 bulan dapur kami terkadang tidak ada api hidup, tidak ada yang masak. Dia adalah orang yang kemudian diceritakan kalau siang tikarnya, ambalnya, karpetnya, itulah karpet kenikmatan. Kalau malam sebahagian dari karpet itu jadi selimut. Itulah kehidupannya. Sementara dia utusan pemilik semua kekayaan. Dia utusan pemilik langit, bumi, matahari, bintang. Dia punya semua itu. Tapi utusannya hidup dalam kebersahajaan itu. Karena kemuliaan hakikatnya tidak dari sekecil urusan dunia ini. Itu yang diajarkannya sama kita. Lantas apa tidak boleh kaya? Kayalah, karena Islam butuh orang kaya. Lantas apa tidak boleh punya kekuasaan? Sekarang ini banyak maksiat zalim di luar sana, Bapak Ibu. Banyak orang ngebom, banyak orang nyabu, banyak orang jual ganja. Yang kita tahu rumahnya di mana, bandarnya siapa, harga satu amplopnya berapa, satu paketnya berapa, siapa rentenirnya, siapa ininya, kita tahu, tapi kita nggak berani tegur. Ada orang nyabu kita cuma ditegur nanti payah. Kenapa? Itu sering-sering. Apa sebab kebatilan merajalela? Jawabannya 2. Kebatilan itu merajalela karena kebenaran tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Hari ini kita umat Islam kalau soleh-soleh diajari punya anak sedikit. Pemerintah ini tidak jujur sama kita sebagai mukmin. Selalu dia bilang 2 anak cukup, 2 anak cukup. Siapa bilang 2 anak cukup? Quran mengatakan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Bukankah para nabi saja butuh ribbiyun, orang-orang yang dekat sama Allah, katsir, jumlahnya harus banyak. Tidak ada satu ayat Al-Quran yang minta kita membatasi anak. Tidak. Nabi malah bilang perbanyak keturunan kalian. Saya mau bilang begini, ayo kita cari siapa negara mana yang paling banyak penduduknya di muka bumi? Cina. Siapa negara yang paling besar pertumbuhan ekonominya sekarang? Cina. Dan Cina bukan cuma cerita Tiongkok, Cina juga menguasai Singapura. Hari ini Cina juga akan menguasai Indonesia. Kenapa? Jumlah mereka banyak. Tapi mereka bukan bicara jumlah banyak titik, tapi mereka juga membangun kualitas mereka. Itu yang hilang dari kita. Jumlah kita sedikit, kualitas kita melemah. Generasi kita dirusak dengan narkoba, generasi kita dirusak dengan perilaku seks bebas, generasi kita sampai harga handphone pun ada 150.000. Apa tujuannya? Di balik itu kemudahan teknologi, tapi memudahkan akses menghancurkan generasi muda kita ke sana. Adakah kita pernah berpikir ke arah itu? Akibat bukan cuma jumlah menurun, tapi kualitas menurun. Maka jangan heran kalau negeri Muslim dikuasai kafir. Di Kalimantan itu kalau saya tidak ingat ada 2 provinsi mayoritas penduduknya Muslim, tapi gubernurnya kafir. Jakarta itu negeri Muslim, gubernurnya kafir. Cina. Sumatera Utara ada 1 kabupaten yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi cuma sekali punya bupati Muslim, selebihnya kafir sampai sekarang. Itu Simalungun. Kenapa? Karena kita tidak ada kualitas. Apa tanda kualitas? Kekuatan. Apa tanda kualitas? Keberanian. Kita sekarang cuma kalau ada orang baik dan berkualitas, ada agama bagus, kita suruh jadi ketua PKI. Titik. Ini beda mobil kada bentar lagi. Ingat 5 tahun yang lalu ada kafir Sofian berdiri menjadi calon wali kota Medan. Bukan masalah Sofian majunya, tapi ada ustaz berjubah yang mendukung dia di belakang. Itu menunjukkan lemahnya kita. Masya Allah, harga diri kita luar biasa. Dalam apa harta kami kasih, Nabi tidak. Jabatan kami angkat kau jadi pimpinan, tidak. Atau perempuan kau pilih tambah istri yang paling cantik, tidak. Apa yang dimau Muhammad? Ini tiwa wajib. Dia cuma berharap ridha Allah. Dan Allah yang diharapkan ridhonya sebenarnya merencanakan kita ini menjadi penguasa. Merencanakan kita ini memiliki semua kekuatan. Mastata'tum.
Yuk kita tolak teori jumlah. Setelah Amerika, setelah Cina, negara yang paling besar kabarnya punya jumlah penduduk itu India. Pertumbuhan ekonomi India juga sedang melambung. Walaupun kita bicara dalam, kita murid-murid kehidupan masyarakat masih ada, tapi perkembangan teknologinya juga luar biasa. Setelah itu apa? Amerika. Di mana Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara big Muslim country, biggest. Tapi kita cuma bangga dengan jumlah yang terus mengalami penurunan, dan kemudian kita terkejut ketika melihat ada orang yang memiliki istri lebih satu, anak lebih dari 5. Kita terkejut kenapa bisa? Karena ini strategi yang menjauhkan kita dari penjagaan kuantitas dan sekaligus kualitas umat. Generasi pertama kita seperti ini. Mereka dibuat bangga dengan Islam dan mereka diajarkan prinsip kebahagiaan dalam hidup. Sehingga ketika masjid membutuhkan pembangunan, orang kaya itu tidak terlalu sulit untuk memberikan bantuan. Ketika ada orang miskin, kita tidak perlu memesan orang kafir untuk membela orang miskin, Muslim yang susah. Berapa tahun yang silam ingat ibu, kalau saya ingatan ibu tentang anak kembar Siam dari Sebelawan, tempatnya Kampung Baru di Sebelawan, Kecamatan Batu-Nangka, yang namanya Anji Anjeli, yang akhirnya dipisahkan di Singapura. Butuh biaya 2 miliar. Siapa yang biayanya? Tolong pengabian. Ada sebagian orang marah. Saya bilang, kenapa kau marah? Kalau kau tidak setuju dia ngasih bantuan, kenapa kau tidak mengkoordinasi umat Islam yang kaya-kaya itu, yang berulang kali ganti mobil itu, yang kemudian habis duitnya banyak untuk pesta itu, untuk membantu orang susah ini? Berapa sih duit 2 miliar sebenarnya? Jadi jangan marah ada orang susah Muslim yang pindah agama ketika dia cuma dapat seperti, ketika dia saya dengar langsung di Simalungun, itu memang awalnya kasih seperti, tapi asal mau Pak kasih 5 juta, miskin itu kasih 5 juta per bulan. Beda agama 5 juta di subsidi. Kalau angka 5 juta sama kita begitu, kita bisa sama orang yang susah. Saya pernah ketemu orang yang mengaku memiliki militansi agama, tapi dengan alasan sakit, kemudian dia didanai oleh satu kelompok kristenisasi di Solo, tapi sekarang mungkin dia masih di Solo. Saya tidak tahu masih Muslim atau tidak. Alasannya di mana? Yang hilang dari kita adalah kekuatan dan kekuasaan. Kenapa? Kita ini seperti ketam Melayu. Kalau ada teman saya yang buat ketam itu kepiting. Jadi ini kebetulan teman dari Malaysia kirim humor ini. Jadi ada orang mau beli ketam, tanya sama si Cina, Aceh mau beli ketam Melayu atau ketam Cina? Apa ada pula ketam Melayu? Ada pula ketam Cina. Apa bedanya? Oh, itu tempat tertutup, itu ketam Cina. Itu tempat yang terbuka atasnya, itu ketam Melayu. Loh, kenapa ketam Cina ditutup, ketam Melayu dibuka? Nah, begini ceritanya. Kalau ketam Cina, jika satu ekor ketam mau keluar, itu ketam lain nemoin. Sampai sudah keluar betul, baru ketam lain nyusul satu-satu. Kalau ketam Melayu, itu kalau ada yang mau keluar, yang lain narik supaya jangan keluar. Artinya kita tidak pernah lapang dada untuk melihat kemajuan saudara kita. Ada orang jahat tobat mau masuk masjid, kita tidak buang hadiah. Nggak usah keluar mulut kita, karena semua kita pun memang buang hadiah. Kalau ceritanya mau mati, saya tak melihat ada bapak yang akan mati. Jadi seperti beliau, saya ini tanda-tanda kematian dan tak lama lagi. Kenapa tak lama? Tak lama itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa nanti. Saya juga bakal mati. Tapi selalu kita tidak pernah suka. Nah itu sinetron kita kan begitu. Tontonan kita sudah berubah jadi tuntunan. Tapi malahnya ikon-ikon kebaikan itu berubah menjadi ikon antagonis di televisi. Haji selalu tidak ada peran. Haji yang di TV itu selalu tampil dengan peran medit, pelit, hasad. Malah yang tampil baik malah orang-orang kurang ajar. Jadi ada upaya brainwashing terus-menerus terhadap umat ini. Nah ini yang kita pahami. Apa itu kebahagiaan? Sebenarnya Nabi mengajarkan satu peristiwa bahwa saudara-saudara kalian jangan takut. Jika cuma cerita kemenangan, kita akan memimpin dunia. Nabi pernah bilang bahwa la tubtahanna Konstantinia
kita akan membebaskan Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Ibu kota negara Bizantium. Kalau sekarang Amerika. Tapi setelah Nabi bilang itu, yang dibilang Nabi itu kebenaran. Yang pertama kita akan taklukkan adalah ibu kota Bizantium. Setelah ibu kota Bizantium takluk, nanti kita akan menaklukkan ibu kota Rom. Ibu kota Bizantium itu Konstantinopel, sekarang sudah berubah menjadi Istanbul. Sementara ibu kota Rom itu Vatikan sekarang. Hakul yakin bahwa itu akan menjadi negeri Muslim. Tapi tunggu ya, dari Nabi ngomong sampai takluknya Konstantinopel itu butuh waktu tidak kurang dari 1100 tahun lamanya. Ketika Panglima dan sekaligus Raja atau Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan, jangan lupa mereka modalnya hadis Nabi tapi tidak asal. Nabi udah bilang kok kita jalan aja. Gelombang penaklukan sudah berlangsung dari sejak masa Nabi sampai masa penaklukan itu tidak kurang dari 11 kali. Ada peristiwa penyerangan yang dilakukan umat Islam tapi belum berhasil. Berapa lama Muhammad Al-Fatih memimpin penyerangan? 54 hari lamanya. Lebih 1 bulan, hampir 2 bulan. Berapa pasukan yang dia bawa? Lebih dari 200.000 pasukan. Dari lebih 200.000 itu ada sekelompok pasukannya, kalau kita bilang sekarang pasukan berani matinya. Apa cara dia menghancurkan Konstantinopel atau menumbangkan Konstantinopel? Semua cara yang halal dia lakukan. Artinya, walaupun kita berada di jalan yang benar, tapi untuk menaklukkan dunia, Allah bilang otak juga pakai. Beriman itu keyakinan. Tapi untuk merealisasi iman butuh pikiran. Bapak bangun Masjid Al-Furqan ini, saya tahu dari sejak lama Masjid Al-Furqan seperti apa prosesnya. Nah, sekarang pernah nggak BKN atau sudahkah BKN bermimpi bahwa sholat subuh Masjid Al-Furqan itu akan menyita semua ruangan dalam masjid ini dan semua teras-teras atau halaman samping? Oke. Itu kan mimpi. Kalau sekarang mungkin sudah cukup banyak orang sholat, tapi bisa nggak kita bermimpi bahwa akhirnya orang harus berburu cepat untuk sholat subuh ke Masjid Al-Furqan? Kenapa? Payah dapat sah. Oke, mimpi kita ya. Nah, setelah bangun mimpi itu, bagaimana merealisasikan? Pakai doa? Ya, pakai. Tapi apakah dengan doa saja bisa? Tidak. Jemputlah semua orang. Buatlah daftar member. Siapa orang yang kira-kira kita anggap sebagai tetangga masjid yang masih belum ke masjid kita? Ayo, saudara-saudara, salah satu tugas kita daripada bidang dakwah atau bidang kesejahteraan masjid, kita silaturahim ke sana. Kita tanya sebab-sebabnya, kita kawal dia. Karena mungkin banyak orang tidak ke masjid bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu jalannya ke masjid bagaimana, cara melangkahnya bagaimana. Jadi kita melakukan cara dan terus wariskan itu kepada generasi penerus setelah kita, bahwa tugas kita dari sekian keluarga yang kita ajak untuk ke masjid, dari 100 keluarga baru 67 keluarga, sisanya belum. Tolong sambut jalan. Apakah Nabi hijrah ke Madinah cuma pakai doa? Tidak, pakai strategi. Apakah Nabi perang pakai doa? Ya jangan lupa, perang Badar itu bukan perang ujuk-ujuk. Nabi sudah latih sedikit-sedikitnya 8 ekspedisi perang, dikirimnya agar memunculkan keberanian para sahabat untuk perang. Kita nggak usah ceritakan kebatilan. Kalau di masjid teriak Allahu Akbar nggak sulit, tapi begitu ngadapin preman dengan perang dengan parang, preman dengan pistol, masih beranikah kita teriak Allahu Akbar? Ngujinya nggak bisa di sini, di sana. Jadi bagaimana cara ngujinya? Ya kerja. Itu yang harus kita paham. Bapak tidak akan pernah, ibu tidak akan pernah bisa merasakan nikmat di sholat tahajud kalau tahajud nggak pernah dikerjakan. Jadi Ustaz, saya makanya malas Ustaz. Kenapa? Kalau tahajud itu terang 90% yang ngantuk, 10% yang tahajud. Nggak apa-apa, mulai. Walaupun cuma dapat 10%-nya, nanti secara perlahan kita akan bisa lebih baik lagi. Makanya Islam ini luar biasa. Dia tidak menawarkan dunia, tapi dia menawarkan
surga. Dan dia tidak mau ngurusin kita mau kaya, mau miskin, nggak perlu kita merasa ya udah sukses sekarang, kenapa dia jadi gubernur dia. Itu bukan sukses dalam mata Islam. Si anu udah sukses sekarang, kenapa? Propertinya udah banyak, itu bukan ukuran sukses di mata Islam. Tapi si anu luar biasa, kenapa? 90 umurnya, 90, jalan susah. Tapi setiap imam Allahu Akbar, dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dalam 5 kali waktu salat sehari semalam. Padahal dia orang susah jalan. Itu orang luar biasa. Siapa itu luar biasa? Kenapa? Matanya buta, tapi dia menghafaz Quran 30 juz. Siapa itu luar biasa? Kenapa? Hartanya tidak banyak, tapi ketika orang meminta bantuan kepadanya, dia tidak pernah bilang tidak ada. Itu orang luar biasa. Bekerjalah untuk Islam ini seperti ibu membesarkan anak ini. Karena saya yakin tidak pernah ada doa negatif yang ibu lakukan untuk anak ini. Walaupun anak itu sudah sangat kurang ajar sekalipun, tapi minimal sampai pada tingkat doa, ibu pasti menyelipkannya dengan mengatakan, Tuhan, tolonglah jangan biarkan dia dalam kezaliman itu. Bekerjalah untuk Islam seperti orang tua yang tidak pernah kehilangan cinta pada anaknya, walaupun anaknya itu sudah sangat kurang ajar. Nah, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena ngaji kita juga akan berlangsung, saya tidak hanya sekedar misi ceramah malam ini, tapi sekedar sederhana saja. Apa yang dijadikan Nabi kebahagiaan? Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan di dalam Allah. Kebahagiaan tidak kehilangan hubungan cinta dengan Allah di semua kondisi hidup kita. Karena berapa banyak orang dia masih merasakan nikmatnya bercinta dengan Allah, sewaktu dia susah, tapi begitu senang dia kehilangan cinta. Sewaktu dia tidak punya jabatan, tapi begitu dia punya jabatan, dia kehilangan cinta. Semoga Allah jaga kita untuk tetap mencintainya di semua urusan hidup kita. Saya pikir ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga Allah memberi kebahagiaan kepada kita dengan menetapkan kita menjadi penghuni surga dan tidak pernah melalui neraka. Wassalamualaikum